Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari namanya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video kali ini saya akan sharing kepada rekan-rekan peternak semua tentang memulai usaha ternak ayam petelur. Pastikan rekan-rekan menonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan step-step untuk memulainya. Saat akan menggeluti bisnis ini, hal pertama yang harus disiapkan adalah cari lokasi kandang ayam yang jauh dari pemukiman warga. Pasalnya, jika kandang ayam berlokasi di sekitar pemukiman, bau dari ayam beserta kotorannya akan sangat mengganggu. Tak hanya itu, lokasi kandang ayam yang jauh dari aktivitas warga juga membuat ayam menjadi tidak rentan terkena stres. Saat ayam petelur memiliki kondisi mental yang sehat, resiko munculnya penyakit dan kualitas telur yang kurang sempurna menjadi lebih kecil terjadi. Yang kedua, pilih model kandang ayam yang bisa memaksimalkan lahan. Dalam membuat kandang, pembisnis dapat memilih salah satu dari dua model kandang ayam petelur. Jenis kandang ayam petelur yang pertama adalah sistem koloni ataupun sistem umbaran. Meskipun kandang koloni atau umbaran sangat mudah dibuat, kekurangan kandang seperti ini adalah proses pengumpulan telur yang tidak efektif dilakukan. Yang ketiga yaitu pemilihan bibit. Pemilihan bibit merupakan salah satu cara budidaya ternak ayam petelur yang paling penting dan menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis ayam petelur. Ciri-ciri anak ayam yang baik untuk kita jadikan bibit yaitu pertama, bulu yang menutup dengan rata dan halus. Yang kedua, tidak ada cacar pada tubuh. Yang ketiga, nafsu makan yang baik. Yang keempat, ukuran badan normal dengan berat badan yang ideal. Yang kelima, tidak ada fases atau kotoran pada bagian duburnya. Langkah keempat adalah langkah pemberian pakan. Langkah pemberian pakan ini tak kalah penting di dalam budidaya ternak ayam petelur, yaitu cara pemberian pakannya. Pakan yang berkualitas adalah pakan yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, kalsium, serta vitamin untuk memenuhi kebutuhan sang ayam. Rekan-rekan bisa memberikan pakan kepada ternak ayam dalam bentuk konsentrat, dedak, dan jagung yang telah digiling. Perlu rekan-rekan ingat bahwa ayam yang kurang mendapatkan pakan tidak bisa memberikan hasil produksi yang maksimal, sehingga pakan apa yang rekan-rekan berikan kepada ayam akan sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis budidaya ternak ayam petelur. Namun harus diketahui pula bahwa ayam juga tidak bisa mendapatkan pakan yang berlebihan, karena hal tersebut akan membuat ayam mengalami penumpukan lemak serta menurunkan produksi telur. Yang kelima yaitu perawatan kesehatan ayam. Yang namanya melakukan budidaya, perawatan pastinya sangatlah penting bagi ayam. Begitu pula dengan budidaya ternak ayam petelur, yaitu dengan cara memberikan vaksinasi secara berkala, vitamin secara rutin, dan memberikan jamu herbal. Dengan begitu, kekebalan tubuh ayam akan lebih terjaga. Kebersihan kandang juga bisa mempengaruhi kesehatan ayam, sehingga jangan sampai rekan-rekan membiarkan kotoran ayam hingga menumpuk di kandangnya. Untuk membersihkannya sendiri, rekan-rekan bisa melakukan pembersihan berkala dengan menggunakan disinfektan seperti Wipol ataupun Baclean. Step yang terakhir adalah panen telur ayam. Ayam telur biasanya akan memulai menghasilkan telur setelah memasuki usia 4 bulan ataupun 5 bulan, yang mana setiap harinya mereka bisa menghasilkan telur untuk rekan-rekan kumpulkan setiap harinya. Setelah dipanen, janganlah langsung dipasarkan, karena rekan-rekan juga harus mensortir dan memisahkan antara telur yang memiliki kualitas yang baik dan telur yang abnormal. Biasanya telur yang abnormal memiliki ukuran yang lebih besar, lebih kecil, ataupun bentuk yang aneh seperti lonjong ataupun gepeng. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa hanya telur yang berkualitas saja yang pada nantinya bisa rekan-rekan jual di pasar. Meskipun peluang dalam budidaya ternak ayam petelur tidak main-main dan sangatlah menjanjikan, bukan berarti bisnis satu ini bisa terbebas dari resiko.
Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk memulai suatu bisnis, ada pentingnya untuk mengetahui risiko yang kemungkinan akan terjadi. Lalu bagaimana sih dengan risiko budidaya ternak ayam petelur? Resiko yang pertama yang kemungkinan akan terjadi di dalam budidaya ternak ayam petelur adalah kematian. Yang namanya bisnis menggunakan makhluk hidup, jelas rekan-rekan tidak bisa terhindar dari resiko kematian. Bahkan bisa dibilang bahwa kematian merupakan resiko terbesar yang mungkin rekan-rekan akan alami. Perlu rekan-rekan ingat bahwa menjaga kesehatan ayam sangatlah penting untuk dilakukan. Janganlah lupa untuk memantau kesehatan ayam secara berkala agar jangan sampai mereka tertular penyakit, apalagi penyakit yang mengancam nyawa. Resiko selanjutnya yaitu harga telur yang sering kali berubah di pasar. Meskipun bisnis ini cenderung menguntungkan, harga telur sendiri cenderung tidak stabil sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi banyak pelaku usaha, khususnya peternak dalam skala kecil dan pemula. Resiko yang selanjutnya adalah perubahan musim yang ekstrim. Musim yang khususnya di Bangka Belitung seringkali berubah-ubah secara ekstrim yang menyebabkan kerugian dalam bisnis satu ini. Sebagai contoh, di musim kemarau biasanya sering terjadi krisis pakan, terutama jagung yang membuat harga pakan itu sendiri jadi melambung tinggi. Maka dari itu, jika rekan-rekan ingin melakukan bisnis budidaya ternak ayam petelur, waspadalah dengan musim-musim yang ekstrim. Resiko yang terakhir yang biasanya terjadi oleh pelaku usaha yaitu kurang rajin. Terkadang sifat ini sering kali menjadi penghambat dari berkembangnya bisnis yang tengah rekan-rekan jalani. Perlu diingat bahwa menjalankan bisnis ini membutuhkan kegigihan dan semangat pantang menyerah agar bisnis bisa terjun bertahan dan memberikan keuntungan. Dapatkan berbagai jenis informasi seputar usaha peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain hanya di Serba Bisa TV, di mana rekan-rekan bisa menemukan berbagai jenis usaha, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain hanya ada di Serba Bisa TV. Baca. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga rekan-rekan semua diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dilancarkan usahanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Screenshot no nang YouTuber sih Bang Iwan menang. Screenshot no. Ora screenshot. Screenshot iki lho. Oh, jangan lupa screenshot apa YouTube lho ya. Screenshot. Screenshot, Cuk. Subscribe.